Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Jika rumah Anda sering tidak damai tanpa sebab yang jelas, Padre Pio memperingatkan bahwa ini bukan kebetulan. Banyak keluarga hancur bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena sesuatu yang bekerja diam-diam di dalam rumah mereka. Banyak keluarga memikul kelelahan batin tanpa tahu dari mana asalnya. Tidak semua kehancuran keluarga terjadi secara tiba-tiba. Tidak semua pertengkaran besar dimulai dari masalah besar. Banyak rumah runtuh bukan karena satu peristiwa, melainkan karena sesuatu yang perlahan menyusup, diam-diam bekerja, dan hampir tidak pernah disadari. Padre Pio memperingatkan bahwa keluarga adalah sasaran utama dalam peperangan rohani. Bukan karena keluarga lemah, tetapi justru karena keluarga adalah fondasi rencana Allah. Jika kuasa kegelapan ingin menghancurkan iman seseorang, ia tidak selalu menyerang orang itu secara langsung. Ia menyerang keluarganya. Ia tahu bahwa iman seorang ayah bisa dilemahkan ketika rumahnya penuh pertengkaran. Ia tahu bahwa doa seorang ibu bisa melemah ketika hatinya dipenuhi luka dan kekecewaan. Ia tahu bahwa anak-anak akan mudah tersesat ketika rumah tidak lagi menjadi tempat damai, tetapi menjadi medan konflik. Padre Pio melihat kenyataan ini berkali-kali. Ia melihat keluarga yang tampak baik-baik saja di luar, tetapi porak-poranda di dalam. Ia melihat pasangan yang masih tinggal serumah, tetapi hatinya terpisah jauh. Ia melihat anak-anak yang tumbuh dalam keluarga beriman, namun jiwanya gelisah dan kosong. Dan Padre Pio tahu, ini bukan sekadar masalah psikologis atau sosial. Ini adalah tanda peperangan rohani yang sedang berlangsung. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka tidak melakukan dosa besar, rumah mereka aman. Tetapi Padre Pio memperingatkan bahwa roh-roh pemecah belah tidak selalu masuk melalui dosa besar. Mereka masuk melalui celah-celah kecil yang dibiarkan terbuka, melalui kata-kata yang tidak dijaga, melalui kemarahan yang disimpan, melalui doa keluarga yang perlahan ditinggalkan, melalui kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele, tetapi melemahkan perlindungan rohani rumah. Padre Pio pernah berkata kepada anak-anak rohaninya bahwa pengaruh gelap tidak tergesa-gesa. Ia tidak menghancurkan keluarga dalam satu hari. Ia bekerja perlahan, sabar, dan sistematis. Ia menanamkan kecurigaan kecil yang terus dibiarkan. Ia membesarkan luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Ia membuat orang merasa benar sendiri dan lupa untuk rendah hati. Dan ketika cinta mulai mendingin, ia tahu waktunya hampir tiba. Seringkali konflik keluarga muncul tanpa sebab yang jelas. Pertengkaran terjadi karena hal-hal kecil. Nada bicara disalahartikan. Kebaikan tidak lagi dihargai. Kesalahan kecil menjadi luka besar. Dalam situasi seperti ini, Padre Pio mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bekerja. Ada roh yang tugasnya memecah belah, mengadu domba, dan memutus ikatan kasih yang telah diberkati Allah. Suatu hari, sepasang suami istri datang kepada Padre Pio dengan wajah lelah dan putus asa. Mereka berkata bahwa rumah mereka tidak pernah damai. Mereka saling mencintai, tetapi selalu saling melukai. Mereka tidak mengerti mengapa pertengkaran terus terjadi, padahal mereka tidak kekurangan apapun. Mereka masih berdoa, masih pergi ke gereja, tetapi rumah mereka terasa berat dan menyesakkan. Padre Pio mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung berbicara. Ia memandang mereka satu persatu, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Lalu ia bertanya dengan suara pelan, "Kapan terakhir kali mereka berdoa bersama sebagai satu keluarga?" Pertanyaan itu membuat mereka terdiam. Mereka menyadari bahwa doa keluarga telah lama ditinggalkan, digantikan oleh kesibukan, kelelahan,
dan jarak yang semakin lebar. Padre Pio kemudian berkata bahwa ketika doa keluarga berhenti, perlindungan rohani rumah melemah. Rumah tetap berdiri secara fisik, tetapi secara rohani menjadi rapuh. Dalam kondisi seperti itu, roh-roh pemecah belah tidak perlu masuk dengan paksa. Mereka masuk karena pintu sudah terbuka. Mereka tinggal karena tidak ada yang mengusir. Padre Pio memperingatkan bahwa roh-roh ini seringkali menyamar. Mereka tidak datang dengan wajah menakutkan. Mereka datang sebagai rasa jengkel yang terus dipelihara. Mereka datang sebagai kebiasaan saling menyalahkan. Mereka datang sebagai kelelahan yang membuat orang berhenti berdoa. Sedikit demi sedikit, mereka memisahkan hati, memutus komunikasi, dan menghancurkan kehangatan keluarga. Jika Anda merasa rumah Anda tidak lagi seperti dulu, jika Anda merasakan jarak yang semakin besar di antara anggota keluarga, jika doa terasa berat dan tidak mengalir seperti sebelumnya, jangan abaikan tanda-tanda ini. Menurut Padre Pio, ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Roh Kudus sedang membuka mata Anda untuk melihat bahwa ada peperangan yang sedang berlangsung, dan keluarga Anda berada di dalamnya. Padre Pio mengajarkan bahwa mengenali musuh adalah langkah pertama menuju kemenangan. Selama roh-roh pemecah belah tetap tidak dikenali, mereka akan terus bekerja dalam kegelapan. Tetapi begitu mereka disadari, kuasa mereka mulai melemah. Terang selalu mengusir kegelapan, dan inilah sebabnya pesan ini penting. Karena banyak keluarga hancur, bukan karena mereka tidak beriman, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang. Anda akan mulai memahami bagaimana roh-roh ini bekerja lebih dalam, bagaimana mereka mempengaruhi pikiran, emosi, dan hubungan, serta mengapa keluarga yang justru ingin hidup dekat dengan Tuhan seringkali menjadi sasaran utama. Padre Pio tidak pernah berbicara tentang roh-roh pemecah keluarga sebagai konsep abstrak. Ia menyebut mereka dengan jelas, karena ia berhadapan langsung dengan mereka hampir setiap hari, dalam pengakuan dosa, dalam bimbingan rohani, bahkan dalam pertempuran fisik dan batin di kamar biaranya. Padre Pio mengetahui bahwa ada roh-roh tertentu yang tugas utamanya adalah merusak kesatuan keluarga. Salah satu roh yang paling sering ia sebut adalah roh perpecahan. Roh ini bekerja dengan menanamkan jarak emosional. Ia membuat orang merasa tidak lagi dimengerti, tidak lagi dihargai, dan tidak lagi didengar. Roh ini jarang memicu pertengkaran besar sejak awal. Ia memulai dengan keheningan, dengan komunikasi yang semakin dingin, dengan kebiasaan saling menghindar. Menurut Padre Pio, ketika suami dan istri berhenti berbicara dari hati ke hati, roh perpecahan sudah mulai bekerja. Ia pernah menemui pasangan yang berkata bahwa mereka tidak bertengkar, tetapi juga tidak lagi dekat. Padre Pio menatap mereka dengan serius dan berkata bahwa keadaan itu justru lebih berbahaya. Karena di dalam keheningan tanpa kasih, roh perpecahan membangun tembok yang perlahan menjadi permanen. Ia mengingatkan bahwa kasih yang tidak dipelihara akan melemah, dan kelemahan itu menjadi pintu masuk bagi kehancuran. Roh lain yang sangat dikenal oleh Padre Pio adalah roh kebencian yang berakar dari luka lama. Roh ini hidup dari ingatan masa lalu. Ia terus mengingatkan seseorang tentang kesalahan yang pernah terjadi, kata-kata yang pernah melukai, pengkhianatan yang belum diampuni. Padre Pio mengatakan bahwa selama luka itu disimpan, roh ini memiliki tempat untuk tinggal. Suatu hari, seorang pria datang mengaku dosa kepada Padre Pio. Ia berkata bahwa ia tidak bisa lagi mengasihi istrinya. Setiap kali melihat istrinya, ia teringat kesalahan lama yang sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Padre Pio mendengarkannya, lalu berkata, "Anakku,
Kebencianmu bukan lagi sekadar emosi manusia. Kamu telah memberi ruang bagi roh yang memelihara luka itu agar tidak pernah sembuh. Padre Pio menegaskan bahwa pengampunan bukan hanya perintah Injil, tetapi senjata rohani untuk mengusir roh yang menghancurkan keluarga. Ada pula roh kemarahan yang menurut Padre Pio sangat berbahaya karena sering disalahpahami. Banyak orang menganggap kemarahan sebagai hal yang wajar, tetapi Padre Pio mengingatkan bahwa kemarahan yang dipelihara berubah menjadi pintu bagi roh yang merusak kedamaian rumah. Roh ini membuat reaksi menjadi berlebihan. Nada suara meninggi tanpa sebab. Kata-kata terlontar tanpa kendali. Setelah itu, penyesalan datang, tetapi luka sudah terlanjur tertanam. Padre Pio pernah menyaksikan sebuah keluarga di mana ayahnya dikenal sebagai orang baik, tetapi mudah marah. Anak-anaknya tumbuh dalam ketakutan. Istrinya hidup dalam tekanan batin. Ketika keluarga itu datang kepadanya, Padre Pio berkata bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan telah mengundang roh yang membuat rumah mereka tidak lagi aman secara rohani. Ia mengajarkan doa khusus dan pertobatan batin agar roh itu pergi. Padre Pio juga berbicara tentang roh kecemburuan yang sangat licik. Roh ini bekerja dengan menciptakan kecurigaan yang tidak berdasar. Ia membuat seseorang melihat ancaman di mana sebenarnya tidak ada. Ia merusak kepercayaan, dan tanpa kepercayaan tidak ada keluarga yang bisa bertahan. Roh ini sering menyamar sebagai perhatian atau cinta, padahal yang ia tanamkan adalah ketakutan dan kontrol. Menurut Padre Pio, roh-roh ini tidak bekerja sendiri. Mereka saling mendukung. Roh perpecahan membuka jalan. Roh kebencian memperkuat. Roh kemarahan menghancurkan. Roh kecemburuan mengikat. Dan ketika semua ini bekerja bersama, keluarga perlahan kehilangan damai tanpa memahami penyebabnya. Selain roh-roh yang menyerang hubungan secara langsung, Padre Pio juga memperingatkan tentang roh keputusasaan yang sering menyerang keluarga yang sedang diuji. Roh ini membuat orang merasa bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Ia membuat doa terasa sia-sia. Ia membisikkan bahwa usaha untuk memperbaiki hubungan tidak ada gunanya. Padre Pio mengatakan bahwa roh keputusasaan adalah salah satu senjata paling efektif kuasa gelap, karena ia mematikan harapan. Ketika harapan mati, doa berhenti. Dan ketika doa berhenti, keluarga menjadi sangat rentan. Ia menyaksikan banyak keluarga yang sebenarnya bisa dipulihkan, tetapi hancur karena mereka menyerah terlalu cepat. Ada seorang ibu yang datang kepada Padre Pio dengan air mata. Ia berkata bahwa anak-anaknya menjauh dari iman dan rumahnya penuh konflik. Ia merasa doanya tidak lagi didengar. Padre Pio berkata kepadanya, "Anakku, rasa putus asa yang engkau rasakan bukan datang dari Tuhan. Itu adalah tanda kehadiran roh yang ingin membuatmu berhenti berjuang secara rohani." Ia memintanya untuk tetap berdoa, bahkan ketika tidak merasakan apa-apa, karena ketekunan adalah pukulan yang sangat menyakitkan bagi roh keputusasaan. Padre Pio juga menyebut roh kesombongan sebagai musuh besar keluarga. Roh ini membuat setiap anggota keluarga merasa paling benar dan paling terluka. Ia menghalangi kerendahan hati. Ia membuat permintaan maaf terasa memalukan. Padahal menurut Padre Pio, satu kata maaf yang tulus memiliki kuasa rohani yang besar untuk menghancurkan pekerjaan musuh rohani dalam rumah. Ia pernah berkata bahwa banyak keluarga hancur bukan karena dosa besar, tetapi karena tidak ada seorang pun yang mau merendahkan diri lebih dulu. Roh kesombongan menjaga pintu itu tetap tertutup. Selama pintu itu tertutup, rahmat tidak mengalir. Ada pula roh ketidakpedulian yang bekerja dengan cara yang sangat tenang.
Roh ini membuat orang tidak lagi peduli apakah keluarga berdoa bersama atau tidak. Ia membuat iman menjadi formalitas. Rumah masih menyebut nama Tuhan, tetapi tanpa kehadirannya yang hidup. Padre Pio mengatakan bahwa roh ini sangat berbahaya karena ia membuat keluarga merasa aman, padahal sebenarnya kosong. Dalam salah satu penglihatan rohaninya, Padre Pio melihat rumah-rumah yang secara lahiriah baik tetapi gelap secara rohani. Bukan karena kejahatan besar, tetapi karena Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Ia memperingatkan bahwa ketika Tuhan disingkirkan ke pinggir, roh-roh lain akan segera mengambil alih. Padre Pio menegaskan bahwa semua roh pemecah keluarga memiliki satu kesamaan, mereka sangat takut pada terang iman yang hidup. Mereka tidak tahan pada doa yang dilakukan dengan kerendahan hati. Mereka tidak bisa bertahan di rumah yang dipenuhi pengampunan. Mereka gemetar ketika nama Yesus diucapkan dengan iman yang sederhana. Padre Pio mengajarkan bahwa keluarga tidak perlu takut, karena tidak ada roh yang lebih kuat dari rahmat Allah. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa rahmat itu perlu dijaga. Keluarga harus sadar bahwa mereka tidak hanya hidup bersama secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dipelihara dalam hati memiliki dampak rohani yang nyata. Padre Pio sering mengatakan bahwa keluarga yang berdoa bersama adalah benteng yang sulit ditembus. Bahkan jika masih ada konflik, selama doa tetap hidup, pemulihan selalu ada. Ia mendorong keluarga untuk kembali kepada doa sederhana. Bukan doa yang panjang dan rumit, tetapi doa yang tulus dan konsisten. Dalam banyak kasus, setelah mengikuti bimbingan rohaninya, keluarga yang hancur mulai mengalami perubahan. Pertengkaran berkurang, hati melunak. Kata-kata yang dulu sulit diucapkan mulai keluar dengan jujur. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena roh-roh yang bekerja dalam kegelapan mulai kehilangan kuasa. Padre Pio mengingatkan bahwa keluarga yang ingin hidup dekat dengan Tuhan harus siap menghadapi perlawanan. Tetapi ia juga berkata bahwa setiap serangan adalah tanda bahwa keluarga itu berharga di mata Allah. Pengaruh jahat tidak menyerang rumah yang sudah mati secara rohani. Ia menyerang rumah yang masih memiliki cahaya. Jika Anda melihat tanda-tanda yang telah disebutkan, jangan panik. Kesadaran adalah awal pembebasan. Dalam video ini, saya mengajak Anda untuk memahami apa yang secara konkret diajarkan Padre Pio untuk melindungi keluarga, doa-doa yang ia anjurkan, dan tindakan rohani sederhana yang mampu menutup pintu bagi roh-roh pemecah belah untuk selamanya. Padre Pio selalu menutup bimbingan rohaninya dengan satu penekanan yang tidak pernah berubah. Ia berkata bahwa tidak ada keluarga yang terlalu hancur untuk dipulihkan selama mereka mau kembali membuka pintu bagi Tuhan. Ia mengingatkan bahwa roh-roh pemecah belah hanya memiliki kuasa selama mereka tidak dilawan. Begitu keluarga sadar dan memilih untuk berdiri bersama di hadapan Allah, kekuatan kegelapan mulai kehilangan cengkeramannya. Ia sering mengatakan bahwa musuh rohani tidak takut pada keluarga yang sempurna, karena keluarga sempurna hampir tidak pernah ada. Yang ia takuti adalah keluarga yang mau bertobat, mau mengampuni, dan mau berdoa bersama, meskipun masih terluka. Doa yang lahir dari kerendahan hati memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada doa yang indah, tetapi kosong. Padre Pio menyaksikan banyak rumah yang dipulihkan, bukan melalui peristiwa besar, tetapi melalui kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari. Doa yang diucapkan bersama di tengah kelelahan,
tanda salib yang dibuat dengan iman sebelum tidur. Nama Yesus yang dipanggil ketika emosi mulai memuncak. Hal-hal sederhana inilah yang menurut Padre Pio membangun kembali benteng rohani keluarga. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan keluarga bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali lalu selesai. Perlindungan rohani adalah sikap hidup. Setiap hari keluarga perlu memilih kasih daripada ego, pengampunan daripada dendam, doa daripada keputusasaan. Setiap pilihan kecil ini memperkuat dinding rohani rumah dan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh roh-roh pemecah belah. Padre Pio berkata bahwa ketika sebuah keluarga mulai berdoa bersama, bahkan jika doa itu canggung dan singkat, surga bersukacita. Malaikat-malaikat Allah berjaga. Bunda Maria hadir sebagai ibu. Dan roh-roh jahat pergi. Ia menegaskan bahwa doa keluarga yang sederhana tetapi dilakukan dengan setia lebih ditakuti musuh rohani daripada banyak kata tanpa iman. Ia juga menasihati agar keluarga tidak menunggu suasana menjadi ideal untuk mulai berdoa. Jangan menunggu semua konflik selesai. Jangan menunggu perasaan membaik. Justru di tengah kekacauan, doa menjadi paling kuat. Doa bukan hadiah bagi keluarga yang sudah damai, tetapi obat bagi keluarga yang sedang terluka. Dalam salah satu surat rohaninya, Padre Pio menulis bahwa rumah yang menyerahkan dirinya setiap hari kepada Allah akan selalu menemukan jalan keluar, meskipun badai datang bertubi-tubi. Ia berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga yang berseru kepadanya dengan hati yang tulus. Padre Pio mengajak Anda untuk tidak hanya memahami, tetapi juga bertindak, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan penyerahan diri. Apa yang telah disingkapkan bukan untuk membuat Anda gelisah, tetapi untuk membangunkan dan melindungi. Sekarang, marilah kita menutup dengan doa perlindungan keluarga, sebuah doa sederhana yang sejalan dengan spiritualitas Padre Pio. Doa yang bisa Anda ulangi setiap hari bersama keluarga Anda. Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu sebagai satu keluarga. Kami mengakui bahwa kami lemah dan sering gagal mengasihi satu sama lain seperti yang Engkau kehendaki. Jika tanpa sadar kami telah membuka pintu bagi perpecahan, kemarahan, kebencian, atau keputusasaan, hari ini kami menutup pintu itu dalam nama-Mu yang kudus. Kami menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepadamu. Masuklah dan tinggallah di tengah kami. Usirlah setiap roh yang tidak berasal dari-Mu, setiap roh yang ingin memecah belah, melukai dan merusak damai keluarga kami. Penuhi rumah ini dengan terang-Mu, dengan kasih-Mu, dan dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Lunakkan hati kami ketika ego mengeras. Tenangkan jiwa kami ketika emosi menguasai. Jadikan rumah kami tempat di mana nama-Mu dimuliakan dan kasih-Mu dirasakan. Melalui perantaraan Bunda Maria, Ratu Keluarga, dan Santo Padre Pio, lindungilah kami siang dan malam. Tutup setiap celah rohani dengan rahmat-Mu. Kuatkan kami agar setia dalam doa, rendah hati dalam kasih, dan teguh dalam iman. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas keluarga kami. Kami percaya bahwa terang-Mu lebih kuat daripada kegelapan manapun. Dan hari ini dengan iman yang sederhana, kami menyerahkan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Padre Pio mengingatkan bahwa doa seperti ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari rumah yang dipulihkan. Awal dari kasih yang diperbarui. Awal dari keluarga yang berdiri teguh di tengah dunia yang penuh tantangan. Jika pesan ini sampai ke hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan ke saudara-saudari Anda, teman-teman Anda.
Doakanlah keluarga Anda, doakanlah keluarga orang lain, karena ketika keluarga-keluarga kembali kepada Tuhan, terang akan kembali memenuhi dunia. Dan ingatlah selalu pesan Padre Pio, keluarga yang berdoa bersama akan tetap berdiri bersama. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.